Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Keberagaman budaya menjadi ciri khas negara Indonesia. Keberagaman budaya ini sering disebut dengan multikulturalisme. Secara bahasa, multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak atau beragam, dan kultural yang berarti budaya. Ada banyak pengertian terkait multikulturalisme. Multikulturalisme adalah suatu penghargaan terhadap keanekaragaman di luar kebiasaan atau budaya dominan. Menurut Lawrence Bloom, multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Lalu, apa sih kebijakan multikulturalisme berdasarkan pengertian tersebut? Kebijakan multikulturalisme adalah sebuah kebijakan yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan multikulturalisme itu bisa bermanfaat untuk mengetahui struktur sosial, menciptakan dan menjaga budaya-budaya yang berada dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, kami akan meninjau salah satu kebijakan multikulturalisme yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pelarangan budaya Tionghoa pada masa Orde Baru. Latar belakang adanya pelarangan budaya Tionghoa berawal dari masa awal berdirinya Republik Indonesia, di mana negara masih mewarisi beberapa kebijakan yang ada jauh sebelum kemerdekaan. Etnis Tionghoa yang sudah ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan pun masih menjalani kebijakan tersebut. Di antara kebijakannya adalah bolehnya etnis Tionghoa berperan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pada saat itu, etnis Tionghoa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Lee Kiat-teng sebagai Menteri Kesehatan dan Oi Chow Tat sebagai Menteri pada Kabinet 100 Menteri. Mereka mampu menguasai sektor ekonomi. Mereka cukup mendominasi pasar-pasar, baik yang ada di desa maupun yang di kota. Etnis Tionghoa menjual berbagai macam barang kebutuhan, seperti barang-barang mebel, barang-barang bangunan, barang-barang kebutuhan pokok atau sembako. Bahkan, pedagang-pedagang eceran pun didominasi oleh etnis Tionghoa. Mereka dinilai cukup berhasil dalam kedua bidang ini, khususnya bidang ekonomi. Dengan keberhasilan ini, etnis Tionghoa menjadi sangat makmur dan sejahtera di Republik Indonesia. Keadaan etnis Tionghoa pada masa itu yang terlihat sangat makmur dan sejahtera ini berbanding terbalik dengan kehidupan etnis-etnis lainnya yang menjadi pribumi di tanah air. Kesenjangan sosial inilah yang menimbulkan kecemburuan sosial pribumi terhadap etnis Tionghoa. Hal ini diperparah dengan pola kehidupan etnis Tionghoa yang terlihat sangat eksklusif, sehingga membuat mereka memiliki hubungan dan interaksi yang sangat terbatas dengan orang-orang pribumi. Protes dari kalangan pribumi mulai satu persatu bermunculan, mulai dari demo kecil hingga demo yang berskala besar. Khususnya pada masa pembersihan anggota-anggota PKI, etnis Tionghoa turut menjadi sasaran massa. Walau hanya tempat usaha dan tempat tinggal menjadi sasaran pribumi, namun hal ini cukup membuktikan bahwa kecemburuan sosial pribumi terhadap etnis Tionghoa sudah sangat besar. Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah di masa Orde Lama, akan tetapi belum ada kebijakan yang mampu memberikan efek yang sangat signifikan. Pada akhirnya, anggota TNI AD mengkampanyekan pengusiran etnis Tionghoa pada tahun 1959 sampai dengan 1960. Sebanyak 136.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia, sementara 100.000 orang diantaranya pulang ke tanah leluhur Tiongkok. Ini merupakan satu dari beberapa rangkaian pengusiran etnis Tionghoa lainnya di tanah air. Hingga akhirnya,
kebijakan perpindahan kuasa kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, dan hal ini mengawali kebijakan-kebijakan baru di masa Orde Baru terhadap etnis Tionghoa, termasuk kebijakan multikulturalisme. Salah satu kebijakan multikulturalisme yang diterapkan pada masa Orde Baru adalah pelarangan praktik budaya Tionghoa. Tujuan pemerintahan Orde Baru terhadap hadirnya beberapa kebijakan dalam ruang lingkup budaya yaitu untuk proses asimilasi dan penyusutan kebudayaan. Dalam hal ini adalah etnis Tionghoa. Pemerintah ingin menyusutkan pengaruh-pengaruh dari seluruh kebudayaan Tionghoa, termasuk kepercayaan, tradisi, adat istiadat, dan agamanya, dan mendorong terjadinya asimilasi secara total. Salah satu peraturan berkaitan dengan asimilasi yang pertama dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Baru yaitu Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Isi instruksi tersebut adalah tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadahnya, tata cara ibadah Tionghoa yang memiliki aspek afinitas kultur pada negeri leluhur, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. Pada tanggal 6 Desember tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Dalam instruksi tersebut, ditetapkan bahwa semua upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Instruksi Presiden ini bertujuan melikuidasi pengaruh seluruh kebudayaan Tionghoa, termasuk kepercayaan, tradisi, adat istiadat, dan agamanya, dan mendorong terjadinya asimilasi secara total. Keluarnya instruksi tersebut yang menyatakan adat istiadat orang Tionghoa dilarang dipertontonkan di depan umum, membuat keturunan Tionghoa tidak bebas melestarikan budaya leluhurnya di Indonesia. Tidak hanya itu, pelestarian budaya leluhur orang-orang keturunan Tionghoa dikhawatirkan oleh pemerintah akan mengganggu proses program asimilasi yang direncanakan. Kebijakan asimilasi mengakibatkan pengikisan bahasa serta kebudayaan Tionghoa. Organisasi dibubarkan dan sekolah Tionghoa ditutup. Hal itu sejalan dengan kebijakan asimilasi ini. Diskriminasi juga dialami dalam administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk dan akta kelahiran. Kebanyakan dari penganut Konghucu akhirnya mencatat agama lain di akta kelahiran maupun KTP. Jika tidak memilih satu di antara agama yang ada, sama saja dia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Kebijakan asimilasi terhadap orang Tionghoa didefinisikan dari sudut upaya untuk menghapus komponen Tionghoa dari kebudayaan Indonesia. Maka tidak mengherankan apabila lama sesudah agama Konghucu tidak diakui sebagai agama, pemerintah mulai membina agama Buddha. Menurut pandangan rezim Orde Baru, agama Buddha lebih berciri Indonesia dibandingkan dengan agama Konghucu. Salah satu bentuk politik diskriminasi nyata yang dilakukan secara institusional di Indonesia adalah penerapan ketentuan SBKRI yang terutama ditujukan kepada kelompok etnis Tionghoa, warga negara Indonesia, beserta keturunan-keturunannya. SBKRI adalah tanda pengenal yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah warga negara Republik Indonesia. Walaupun peruntukan ini bersifat legalitas, SBKRI terutama diberikan kepada keturunan Tionghoa. Pada dasarnya, pengalaman SBKRI sama artinya dengan usaha menempatkan warga negara keturunan Tionghoa pada status yang masih dipertanyakan di sisi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Akibatnya, seorang WNI Tionghoa yang meskipun sudah beberapa generasi lahir hingga menutup mata di tanah Indonesia
setiap waktu harus membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia dalam berbagai proses administrasi publik dari pembuatan kartu tanda penduduk, KTP, memasuki dunia pendidikan, menyatakan hak politik, membuat surat perjalanan ke luar negeri, sampai menikah dan meninggal dunia pun harus membuktikan dirinya warga negara Indonesia melalui SBKRI. Selain itu, pemerintahan Orde Baru membawa perubahan besar terhadap kelenteng-kelenteng di Indonesia melalui Peraturan Menteri Perumahan Nomor 455.2/360 tahun 1988 yang isinya melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbaharui kelenteng. Istilah kelenteng yang menunjukkan tempat ibadah orang Tionghoa tidak lagi digunakan dan diganti dengan vihara, tempat ibadah umat Buddha. Selama Orde Baru, terdapat sebuah perhimpunan tempat ibadah Tridharma yang mencakup 3 agama sekaligus, yaitu agama Konghucu, Dao, dan Buddha. Perhimpunan tempat ibadah Tridharma kemudian berkembang menjadi Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Indonesia. Rezim Soeharto berusaha mengubah kelenteng menjadi vihara yang lebih mengacu sebagai tempat ibadah agama Buddha, sedangkan ajaran Taoisme dan Konghucu dianggap sebagai sampingan saja dan harus berlindung di balik agama Buddha. Akibatnya, di beberapa kelenteng, arca tokoh dari ajaran Buddha yang dulunya sebagai arca tambahan ditempatkan di altar utama. Bahkan di beberapa kelenteng yang sebelumnya tidak menganut ajaran Buddha mencari keselamatan dengan menteri dharmakan diri dengan memasukkan arca dari agama Buddha. Fisik bangunan kelenteng pun menjadi korban. Masyarakat Tionghoa pun dilarang membangun atau memperluas bangunan, memperbaiki kerusakan pun tidak berani dilakukan. Kalaupun dilakukan, pasti dengan sembunyi-sembunyi. Akibatnya, sampai tahun 1998, banyak sekali bangunan kelenteng dalam kondisi yang mengenaskan. Selama diterapkannya pelarangan praktik budaya Tionghoa berlangsung, agama Konghucu tidak kunjung mendapatkan legalitas dari pemerintah. Pemerintah secara tegas masih mengatakan bahwa Konghucu belum bisa diakui sebagai sebuah agama. Di sisi lain, agama Konghucu ini identik dengan Tionghoa dan komunisme. Oleh karena itulah, agama ini belum kunjung diakui oleh pemerintahan Orde Baru. Bukti lain bahwa pemerintahan Orde Baru belum melegalkan agama ini, yaitu kelenteng yang menjadi tempat peribadatan mereka dikontrol penuh oleh pemerintah. Orang-orang dari etnis Tionghoa ini lebih mengutamakan keselamatan dirinya daripada memaksakan dan melawan kebijakan politik pemerintah. Hal ini berlangsung hingga kurang lebih 30 tahun hingga Orde Baru berakhir. Dalam hal aturan pemberlakuan SBKRI pada awalnya diterima oleh etnis Tionghoa. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka merasa dipersulit, khususnya dalam mengurus segala keperluan yang bersifat administratif. Namun, dengan keadaan yang mereka alami, mereka memilih untuk menjalankan dan menerima SBKRI ini. Perjuangan etnis Tionghoa dalam melegalkan agamanya dan mendapatkan hak-hak sipilnya yaitu beragama Konghucu terus berlanjut. Hingga pada akhirnya pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, keluarlah Kepres RI nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967. Gus Dur yang memiliki pemahaman pluralitasnya pada akhirnya membantu dan memberikan hak-hak agama etnis Konghucu sebagaimana mestinya. Kelenteng yang menjadi tempat ibadah agama Konghucu menjadi legal kembali digunakan. Orang-orang etnis Tionghoa kembali memperbaiki kelenteng dan mengadakan acara-acara dalam kebudayaannya. SBKRI yang pada mulanya diberlakukan khususnya untuk orang-orang etnis Tionghoa ini telah dicabut juga peraturannya. Namun dalam prakteknya orang-orang Tionghoa selalu ditanyakan mengenai SBKRI ini dalam beberapa urusan. Contohnya pembuatan atau perpanjangan paspor. Sejauh ini SBKRI inilah yang masih menjadi penghambat bagi orang-orang etnis Tionghoa di tanah air ini. Setelah mengetahui hubungan antara kebijakan multikulturalisme dengan pelarangan budaya Tionghoa pada masa Orde Baru,
Selanjutnya kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika yang nantinya akan kita analisis keselarasannya dengan kebijakan tadi. Istilah Bhinneka Tunggal Ika tentu tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah istilah yang diambil dari sebuah karya sastra Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma. Awalnya frasa Bhinneka Tunggal Ika dimaknai saling berkait dengan perbedaan dalam bidang agama, khususnya agama Buddha dan agama Siwa, sebagai agama utama yang dianut oleh masyarakat Majapahit. Kedua agama ini berbeda, baik di pura maupun tempat ibadah, menyembah dewa, serta patung kultus yang bisa dibedakan jelas satu sama lain. Namun pada perkembangannya, frasa Bhinneka Tunggal Ika ini mengalami perluasan makna, bukan hanya dalam agama, tetapi juga dalam hal lainnya. Bhinneka Tunggal Ika sering diartikan dengan berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Sejarah dan makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri tentunya menginspirasi para pendiri bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya membangun negara. Mengapa demikian? Karena para pendiri bangsa ini yakin bahwa dengan menumbuhkan rasa dan semangat persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan pemerataan bagi seluruh Nusantara, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia dapat dipertahankan. Jadi, dari sanalah ungkapan Bhinneka Tunggal Ika kemudian diadopsi menjadi moto atau semboyan bangsa Indonesia yang multikultural. Setelah Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara, kita pasti tidak asing dengan istilah kebinekaan. Kebinekaan adalah sikap di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus sadar bahwa kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman, yang tentunya memiliki banyak perbedaan. Tetapi dituntut untuk menjaga persatuan, yaitu yang dibangun dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, Indonesia. Haruskah kita menerapkan kebinekaan? Tentu saja harus. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan kebinekaan. Kebinekaan harus diterapkan karena kita hidup di Indonesia yang penuh dengan kekayaan dan keberagaman. Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki kekayaan kebudayaan berupa kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia, di mana berbagai suku bangsa di Indonesia tentunya memiliki kebudayaannya masing-masing. Keanekaragaman budaya ibarat dua pisau tajam. Di satu sisi, keanekaragaman budaya di Indonesia bisa menguntungkan karena bisa menjadi alat persatuan Indonesia. Namun, keberagaman tersebut bisa juga merugikan jika tidak dilandasi oleh sikap kebinekaan. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan Indonesia, kita harus menerapkan nilai-nilai kebinekaan. Setelah dijelaskan mengenai kebinekaan, lantas apakah kebinekaan ini selaras dengan kebijakan multikulturalisme berupa pelarangan budaya Tionghoa pada masa Orde Baru tadi? Tidak selaras. Upaya rezim Orde Baru menetapkan peraturan yang menghapus serta melarang eksistensi kebudayaan Tionghoa jelas tidak selaras dengan nilai kebinekaan karena kebijakan tersebut telah mencederai kebinekaan sebagai suatu konsep masyarakat multikultural. Bhinneka Tunggal Ika menghendaki adanya kebebasan berkebudayaan, rasa menghargai, serta toleransi terhadap ekspresi kebudayaan maupun etnisitas tertentu. Dalam hal ini, pemerintah Orde Baru telah menghambat tumbuhnya kebudayaan Tionghoa secara sistematis melalui perangkat hukum yang diskriminatif. Setelah kita mengetahui bahwa tindakan pelarangan budaya Tionghoa itu tidak selaras dengan kebinekaan, maka alangkah lebih baiknya kita berperilaku dengan lebih bijak. Memang benar, kita tahu bahwa etnis Tionghoa memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dibandingkan etnis pribumi. Namun, kita juga harus perhatikan bahwasanya penduduk etnis Tionghoa pun juga termasuk dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mengacu pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sudah semestinya kita menghargai keanekaragaman tersebut. Menurut kelompok kami, kebijakan untuk memberhentikan praktik kebudayaan Tionghoa merupakan kebijakan multikulturalisme yang kurang tepat dan tidak selaras dengan kebinekaan, dikarenakan dapat menghambat kebebasan suatu kelompok budaya untuk berekspresi. Ada baiknya, pemerintah dapat mempertimbangkan segala aspek yang terdampak serta berpegang teguh kepada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika ketika membuat sebuah kebijakan multikulturalisme. Kecemburuan sosial terhadap satu etnis tidak seharusnya membuat kita berupaya menghancurkan etnis tersebut. Oleh karena itu, mari kita gaungkan terus semboyan kita tercinta, Bhinneka Tunggal Ika.
Berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Kita satu, satu Indonesia.